Halo, jumpa kembali bersama saya Ridi. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai apa itu Universal Windows Platform. Mengapa kita menggunakan Universal Windows Platform, bagaimana mengembangkan aplikasi Universal Windows Platform, dan berbagai pertimbangan yang akan mendorong kita untuk mengembangkan aplikasi di atas platform Universal Windows Platform. Berbicara mengenai Universal Windows Platform adalah berbicara bagaimana Microsoft mengembangkan sebuah ekosistem di dalam produk-produknya. Microsoft saat ini sudah memiliki banyak perangkat mulai dari Windows Phone atau yang sekarang diberi nama kembali Windows Mobile, Windows Embedded atau Windows IoT hingga Xbox. Microsoft hendak mengkonsolidasikan semua platform-platform yang tumbuh dan berkembang di berbagai macam perangkat tersebut menjadi satu platform, yaitu Universal Windows Platform. Terdapat beberapa alasan mengapa kita menggunakan Universal Windows Platform. Alasan utama adalah satu base code. Kalau kita bicara satu base code, artinya kita bicara reusability. Universal Windows Platform menjamin terjadinya konsistensi dan interoperabilitas antara satu code dengan code yang lain untuk device yang berbeda. Lebih dari itu, satu base code yang dimaksud di sini bukan hanya base code di level business logic ataupun data access, tetapi juga di level antarmuka. Dengan demikian, rekan-rekan hanya perlu mempelajari satu jenis antarmuka untuk menampilkan di berbagai macam perangkat. Alasan yang ketiga adalah satu stores. Saat ini kalau kita punya sebuah aplikasi, kemudian kita ingin menginstalnya di dua device yang berbeda, let's say Windows Phone dan Windows PC, maka kita harus menginstalnya di masing-masing store. Universal Windows Platform menyatukannya menjadi satu store, sehingga kita tidak perlu lagi atau konsumen kita tidak perlu lagi bingung di mana aplikasi versi apa dan untuk device apa. Satu aplikasi untuk banyak keluarga Windows. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di Universal Windows Platform akan memiliki satu core API yang sama. Dengan kata lain, akses file management di Windows Phone dengan akses file yang berada di Windows PC itu akan memiliki satu core API yang sama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan berbagai macam kemampuan-kemampuan spesifik yang dimiliki oleh platform tertentu. Sebagai contoh, Xbox memiliki kemampuan spesifik untuk gaming, sementara Windows IoT punya spesifikasi khusus untuk sensor dan sebagainya, maka terdapat extension SDK yang bisa membantu itu. Lalu bagaimanakah cara mengembangkan aplikasi Universal Windows Platform? Aplikasi yang dikembangkan dengan Universal Windows Platform kita namakan dengan Universal Windows Apps. Pertama, bahasa yang digunakan bisa apapun yang biasa kita lakukan. Sebagai contoh, kita biasa menggunakan C#, maka kita bisa menggunakan C#. Selain itu, untuk Windows Platform ini, untuk versi yang terkini, dimulai dengan menggunakan sistem operasi Windows 10. Ya, kita bisa mengembangkannya dengan sistem operasi Windows 8.1, tetapi untuk kestabilan dan untuk versi-versi terkini, kita perlu menggunakan sistem operasi terkini yakni Windows 10. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan Visual Studio 2015. Visual Studio 2015 versi apapun, mulai dari Community hingga Visual Studio 2015 versi Enterprise. Setelah itu, kita perlu mengaktifkan mode developer di Windows 10 agar kita bisa mendebug dan juga melakukan tracing apabila terjadi isu pada kode kita. Dan setelah kita sudah siap dengan aplikasi kita, maka saatnya kita mendaftarkan diri aplikasi kita dan juga perusahaan kita ataupun pribadi kita untuk mengunggah aplikasi kita ke market. Berbicara struktur solusi Universal Windows Platform, maka pada saat kita membuat sebuah project di Visual Studio pertama kali dan kita memilih dua platform seperti Windows 8.1 atau Windows 10, terdapat sedikit perbedaan. Windows 8.1 membagikan solusi tersebut menjadi 3 project, Windows Phone, dan Share. Sementara pada Windows 10 hanya satu project saja untuk banyak platform tersebut. Dengan kata lain, kita bisa melihat di sini bagaimana fleksibilitas Windows 10 dan core API yang terdapat di Windows 10 untuk mengembangkan Universal Windows Platform. Hasil keluaran Universal Windows Platform mengikatkan kita pada hasil keluaran seperti aplikasi-aplikasi yang terdapat di Windows Store ataupun di Windows Phone. Apabila kita mengingat dulu kita memiliki ekstensi XAP, maka kita memiliki ekstensi khusus .appx manifest. Ekstensi ini berisi kumpulan aplikasi, visual asset, requirement atau kebutuhan yang kita perlukan untuk membuat aplikasi kita bisa berjalan sempurna, kapabilitas dari aplikasi tersebut, declaration atau kontrak, content URI, dan juga packaging. Kita akan menjelaskannya satu demi satu.
Tab pertama adalah tab application. Tab ini berfokus pada informasi utama aplikasi seperti nama, deskripsi, bahasa, resolusi minimum, aturan instalasi, konfigurasi notifikasi, hingga orientasi tampilan, apakah itu akan landscape ataupun yang lain. Orientasi tampilan memiliki beberapa tampilan di sini. Landscape, landscape flip, portrait, dan portrait flip. Pada dasarnya kita akan memilih aplikasi kita akan mendukung tampilan apa dan bahasa apa serta deskripsi yang akan kita sampaikan. Dan itu semua kita isikan di tab application. Tab berikutnya adalah tab visual asset. Tab ini berfokus pada setting visual untuk membuat aplikasi Anda tampil lebih profesional seperti splash screen, logo, tile, lencana, badge, dan yang lain. Rekan-rekan bisa memenuhi seluruh aspek visual asset ini sehingga membuat aplikasi Anda lebih terkesan profesional. Tab berikutnya adalah requirement. Tab ini dikhususkan bagi telepon yang membutuhkan fungsi tertentu. Sebagai contoh, kita ingin menggunakan gyroscope, magnetometer, NFC, front camera ataupun rear camera, maka kita membutuhkan tab requirement ini agar kita isikan dengan benar. Tab berikutnya adalah tab capability atau tab kapabilitas. Tab ini berisi izin-izin yang hendak kita butuhkan agar aplikasi kita bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh, aplikasi kita membutuhkan akses kepada kamera, aplikasi kita membutuhkan akses terhadap mikrofon, aplikasi kita membutuhkan akses terhadap lokasi, hingga library picture, video, atau music membutuhkan kita mengeset tab capability. Oke, selanjutnya adalah tab declaration. Tab declaration adalah sebuah tab yang khusus berisi kontrak atau yang kita kenal dengan komitmen. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap aplikasi kita dengan aplikasi yang lain atau aplikasi kita dengan sistem operasi yang lain. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kontrak seperti misalnya kita hendak mendukung sistem pencarian Windows ataupun kita hendak mengintegrasikan aplikasi kita dengan autoplay hingga asosiasi terhadap berkas-berkas tertentu. Selain itu terdapat tab lainnya seperti tab URI. Ini adalah berisi halaman-halaman HTML yang kita daftarkan sehingga bisa kita tampilkan. Skenario yang paling umum kita lakukan untuk ini adalah pada saat kita hendak membuat sebuah help page ataupun guide kepada pengguna. Biasanya kita menggunakan HTML, kemudian HTML tersebut kita simpankan ke dalam aplikasi. URI tersebut didaftarkan di bagian tab ini. Dan kemudian ada satu lagi yang sangat penting, yaitu tab packaging. Tab packaging ini berisi nama paket, versi, dan sertifikat yang ditujukan bagi kita untuk mempersiapkan pada saat aplikasi kita hendak dipublish di store. Oke, saatnya kita memahami siklus hidup Universal Windows Platform. Terdapat 3 state, yakni tidak berjalan atau not running, running dalam kondisi berjalan atau suspend dalam kondisi terhenti sementara. Aplikasi-aplikasi Universal Windows Platform akan memiliki 6 aksi terhadap perubahan yang terjadi antara satu state dengan state yang lain seperti yang Anda lihat di gambar. Terdapat beberapa aksi, lebih tepatnya terdapat 6 aksi, yakni launching, activating, suspending, killing, hingga terminating. Universal Windows Platform diatur oleh runtime khusus di Universal Windows yang membuat aplikasi selalu efisien, sehingga aplikasi bisa saja dimatikan secara otomatis, dilanjutkan atau disimpan sementara waktu atau yang kita kenal dengan suspending untuk kemudian dijalankan kembali. Oke, itu presentasi singkat tentang apakah Universal Windows Platform. Kita sudah mempelajari apakah Universal Windows Platform tersebut. Dan kita sudah melihat ada 2 jenis Universal Windows Platform Project Structures. Yang pertama adalah versi 8.1 dan yang kedua adalah versi 10. Di lab-lab yang nanti akan saya tunjukkan, rata-rata akan menggunakan Universal Windows Platform versi 10. Dan kita melihat terdapat 7 konfigurasi di Universal Windows Platform, mulai dari visual description dari aplikasi hingga packaging, dan kita juga memahami terdapat 3 state dan 6 action dalam siklus hidup aplikasi. Oke, berikutnya akan ada tutorial membuat aplikasi Universal Windows Platform yang bisa rekan-rekan lihat tutorialnya bersama dengan video ini.
Sampai jumpa di sesi selanjutnya.